Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal praktik UKK atau uji kompetensi keahlian untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan tahun pelajaran 2021-2022 untuk paket yang pertama atau paket 1. Oke, tanpa lama-lama mari kita lihat seperti apa konfigurasinya. Tapi sebelumnya di sini ada daftar peralatan yang akan kalian gunakan ya. Di sini ada PC client, kemudian dengan spesifikasi minimal seperti ini. Yang terlihat di layar kalian. Kemudian jumlahnya 1 unit yang akan digunakan sebagai klien. Kemudian di sini juga ada laptop, kemudian spesifikasi minimalnya seperti ini yang terlihat di layar, kemudian jumlahnya 1 unit yang digunakan juga sebagai klien. Nah, laptop di sini juga sebenarnya bisa diganti dengan smartphone atau handphone ya, atau handphone kalian jika peralatannya terbatas. Karena di sini laptop nanti akan kita gunakan untuk mengakses jaringan WiFi, dan biasanya untuk smartphone atau handphone yang kalian gunakan itu sudah ada fasilitas WiFi-nya atau jaringan wireless-nya. Kemudian alat lainnya yaitu crimping tool 1 buah untuk kabel RJ45, kemudian juga ada kabel tester, kemudian untuk bahan-bahannya kabel UTV dan konektor RJ45. Nah, ini sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kemudian yang tidak kalah vital yaitu di sini ada koneksi internet dengan minimal 1 MB. Kemudian juga di sini ada WiFi router board menggunakan RB941 series. Kemudian ada switch manageable sama ini dari router board 260 ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan RB941 series untuk menggantikan switch manageable. Yang penting di sini sudah tersedia ada switch chipnya atau chip switchnya di sini. Untuk versi RB941 series. Oke, untuk langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, kalian bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugasnya adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server. Internet tersebut di-share ke lab admin dan lab jaringan klien melalui jalur kabel atau non-hotspot. Dan selain itu juga kita akan mengkonfigurasi jaringan hotspot atau wireless. Nah, kemudian untuk konfigurasi router board, WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada ketentuan ya, ada konfigurasi VLAN pada Ethernet dengan ketentuan bisa kalian lihat di sini atau bisa kalian lihat di soal ya. Di sini ada VLAN ID 10, ada VLAN ID 20. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi router untuk IP header 1. Router terhubung dengan internet statik dengan format contoh IP-nya seperti ini. Nah, X di sini adalah nomor urut absen kalian atau IP yang akan kita gunakan sesuai dengan nomor absen ya, nomor absen. Kemudian di sini ada gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Oke, untuk gambar topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah topologinya. Nah, ini untuk memperjelas akan saya gambarkan lagi secara desain fisik ya.
Kalau ini kan digambar menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk memperjelasnya akan saya tampilkan atau akan saya gambarkan menggunakan desain fisik kurang lebih seperti ini. Dalam kondisi ini saya gunakan dua buah router yang sama. Nah, ini versinya RB941 series ya. Namun di sini router yang pertama yang ini ya, kita sebagai router master. Nah, router yang kedua akan saya jadikan di sini sebagai switch manageable. Kemudian langsung saja akan kita konfigurasi menggunakan Winbox. Nah, di sini udah terlihat routernya. Kita akan mengkonfigurasi router master dulu ya, router masternya. Namun yang perlu kalian perhatikan, untuk konfigurasi router master atau router ini yang kedua, switch manageable, kita gunakan port yang tidak digunakan ya. Misalkan ini kan ada port Ether 3 dan Ether 4 tidak digunakan, maka untuk konfigurasinya kita bisa menggunakan ini. Kemudian kita klik interface. Nah, kita akan membuat virtual LAN ya, virtual LAN atau VLAN. Ketentuannya ini di soal. Mari kita konfigurasi dari di menu interface. Di sini ada interface list, kemudian kita tambahkan, kemudian klik VLAN, kemudian name-nya sesuai dengan soal. Di sini ada untuk VLAN ID 10, name-nya adalah lab admin. Kita konfigurasi, di sini name-nya adalah lab admin. Kemudian untuk VLAN ID-nya kita daftarkan adalah 10. Kemudian interface yang membagikan adalah Ether 2, Ethernet 2. Kemudian di OK. Sekali lagi kita klik VLAN, tambahkan VLAN, kemudian untuk VLAN ID 20, name-nya adalah lab jaringan. Di sini name-nya kita ketik lab jaringan. Kemudian VLAN ID-nya kita daftarkan 20. Kemudian interface yang membagikan Ether 2. Kemudian kita apply, OK. Nah, selain itu kita juga akan mengkonfigurasi hotspot ya. Ini dia ada perintah konfigurasi WLAN hotspot. Nah, di sini juga udah ada WLAN 1 untuk hotspot, namun belum diaktifkan. Kita klik di sini, kemudian klik checklist ya. Untuk mengaktifkannya klik enable. Kemudian untuk mempersingkat konfigurasi wireless, nah di sini ada ketentuan hotspot name-nya atau SSID-nya nama peserta. Nah, langsung saja ini dibuka atau double klik konfigurasi. Pada tab wireless, untuk modenya kita ganti menggunakan AP Bridge. Kemudian SSID-nya di soal adalah ketentuannya nama peserta. Misalkan nama pesertanya Tosu. Kemudian kita apply, OK. Kemudian setelah interface kita konfigurasi, langkah selanjutnya kita akan membuat IP address untuk masing-masing interface. Klik IP ya di menu IP, kemudian klik address, kemudian kita lihat di soal untuk VLAN ID 10 atau lab admin, IP-nya seperti ini. Kita konfigurasi, kita tambahkan IP address 192.168.1.1
titik.168.10.1/28, kemudian kita arahkan ke interface lab admin, kemudian diklik OK. Sekali lagi kita klik tambah, kemudian kita akan mengkonfigurasi VLAN ID 20 atau dengan name-nya adalah lab jaringan, dengan IP address-nya adalah 192.168.20.1/28, kemudian interface-nya kita arahkan ke lab jaringan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita konfigurasi juga untuk IP hotspot ya, klik tambah, kemudian untuk IP hotspot adalah seperti ini ya. Untuk rank address-nya kita ketikkan di sini 192.130.1/24, kemudian kita arahkan ke WLAN 1, apply OK. Nah, di sini ada ketentuan, karena ketentuan IP address 1 menggunakan IP statik, maka kita tidak menggunakan IP DHCP client ya. Kita langsung saja ketik di sini atau kita konfigurasi, klik tambah, kemudian IP-nya, IP address untuk address 1, kita ikuti soal ini aja ya. Kemudian kita konfigurasi 10.10.10.1/24, kemudian kita arahkan ke header 1, apply OK. Setelah itu kita konfigurasi internet ya, jaringan internetnya atau koneksi internetnya. Kita klik DNS. Nah, di DNS server ini kita bisa masukkan DNS Google ya, misalkan 8.8.8.8. Kemudian jangan lupa di sini ada allow remote request-nya, kita checklist, kemudian di apply OK. Karena kita menggunakan IP statik di header 1, maka kita juga harus mengkonfigurasi IP root ya, memerlukan IP root. Kemudian kita tambahkan di sini di gateway-nya, gateway-nya sesuai dengan ISP masing-masing ya, atau yang konfigurasi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, di sini karena di sini saya menggunakan IndiHome ya, maka gateway di sini saya konfigurasi sebagai 192.168.1.1. Kemudian di apply OK. Nah, di sini static. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengaktifkan atau mengkonfigurasi DHCP server untuk masing-masing interface. Nah, di sini kita klik IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini ada klik DHCP setup, kemudian apa yang harus kita konfigurasi. Nah, di sini ada lab admin, kita konfigurasi untuk DHCP servernya. Oke, sudah. Kemudian DHCP server untuk interface yang lab jaringan. Kemudian kita juga akan membuat DHCP server untuk WLAN atau hotspot. Nah, di sini udah selesai dikonfigurasi. Kemudian kita akan membuat hotspot ya. Di sini hotspot. Kita bikin hotspotnya.
klik IP, kemudian hotspot. Di sini ada hotspot setup. Nah, hotspot setupnya yang mana? Yang di sini, yang WLAN 1 yang akan kita bikin jaringan hotspot atau jaringan wireless. Kemudian next. Nah, DNS name-nya di sini tidak ada ketentuan untuk DNS name-nya, yang ada cuma untuk hotspotnya ya, atau SSID-nya. Kalau tidak ada ketentuan, kita masukkan saja misalkan ukk.net untuk halaman login ya. Nah, kemudian di sini ada usernya. Usernya ketentuannya adalah username-nya tamu dan passwordnya guest ya. Sini tamu, kemudian tamu untuk usernya, passwordnya guest. Oke, udah selesai untuk jaringan hotspot. Nah, untuk router ya, router master ini udah selesai dikonfigurasi. Nah, kita tinggal nanti mengkonfigurasi router yang satunya lagi atau switch manageable. Kita akan berpindah kabel ya, berpindah koneksi. Kita pindahkan kabelnya untuk akses ke ini ya, karena saya menggunakan satu komputer untuk konfigurasinya, jadi pindah-pindah kabel. Nah, di sini sudah muncul untuk MAC address dari router yang kedua. Untuk router yang akan kita jadikan sebagai switch manageable, kita konfigurasi lagi. Nah, di sini router yang ini ya akan kita jadikan sebagai switch manageable. Nah, pertama harus kita konfigurasi. Di sini ada bridge, klik bridge, kemudian tambahkan bridge 1, kemudian OK, kemudian portnya kita tambahkan di tab port, kita tambahkan header 1, OK, kemudian tambahkan lagi header 2, OK, tambahkan lagi header 3, OK. Nah, ini untuk bridge sudah selesai dikonfigurasi. Kemudian kita akan beralih ke menu switch. Nah, di sini ada menu switch ya, klik. Nah, yang tadi saya bilang atau yang sudah saya katakan, di sini ada switch chipnya atau chip switchnya. Di sini ada Atheros 8227. Nah, untuk masing-masing router board itu berbeda-beda ya ininya, chip switchnya. Nah, ini sudah mendukung kita jadikan sebagai switch manageable untuk digunakan sebagai virtual LAN. Kemudian di tab virtual LAN atau VLAN, kita tambahkan ya switch 1, kita daftarkan VLAN ID-nya 10, kemudian port yang membawa header 1 kemudian dibagikan ke header 2. Kita tambahkan lagi switch 1, kemudian VLAN ID-nya 20, port yang membawa header 1, kemudian port yang membagikan header 3, apply OK. Kemudian di tab port, klik. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana yang sebagai ini ya, sebagai pembawa dan mana yang sebagai pengakses. Nah, ini header 1, kemudian ada header 2 sebagai pengakses.
atau yang membagikan. Di sini yang membagikan adalah header 2 dan header 3. Kemudian dibawa oleh header 2. Kemudian di tab port ini kita konfigurasi header 1. Di sini ada VLAN modenya secure, kemudian VLAN headernya kita klik add if missing, kemudian default VLAN ID-nya biarkan 0, kemudian kita oke. Kemudian untuk header 2 double klik di sini, kemudian untuk VLAN modenya sama, ini sebagai secure, sebagai pengakses ya, secure. Kemudian VLAN headernya kita pilih always strip, kemudian default VLAN ID-nya 10, apply, oke. Kemudian satu lagi header 3 kita konfigurasi, kemudian VLAN modenya sebagai secure, VLAN modenya secure, kemudian VLAN headernya sama di sini always strip, kemudian VLAN ID-nya 20, apply, oke. Nah, untuk konfigurasi di router yang dijadikan sebagai switch manageable sudah selesai, tinggal kita lakukan pengujian ya, pengujian. Nah, nanti di sini kita lakukan pengujian. Kita pindahkan lagi ininya, kabelnya. Untuk pengujian kita koneksikan seperti ini. Header 2 di router master kita koneksikan ke header 1 di router 2 sebagai switch manageable. Kemudian di header 2 coba kita koneksikan ke header 2 switch ya, switch manageable. Kita koneksikan ke komputer. Maka dapat IP address-nya harusnya 192.168.10 titik sekian. Coba kita buktikan. Nah, ini udah tersambung. Nah, ini udah sesuai ya, 192.168.10.14 dapat IP-nya. Kemudian kita lakukan pengujian lagi pada Ethernet 3 ya. Kalau misalkan kita perangkatnya terbatas, kita tinggal pindahkan saja. Yang tadinya di header 2 kita pindahkan ke header 3 switch ya. Harusnya mendapat IP 192.168.20 titik sekian. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan, kita copot koneksinya dari header 2. Kita pindahkan ke header 3. Nah, lihat di sini sedang memberikan IP address ya, sedang mengaktifkan DHCP server. Kita lihat di sini. Nah, di sini juga udah sesuai ya, 192.168.20.14. Nah, untuk IP address-nya sudah sesuai dengan konfigurasi pada header 3 atau VLAN ID 20. Nah, ini yang IP ini adalah VLAN ID 10. Kemudian kita juga akan melakukan pengujian hotspot ya. Kita akan login menggunakan username dan password yang telah dikonfigurasi. Nah, kita menggunakan laptop atau bisa juga menggunakan smartphone ya, atau handphone. Nah, SSID-nya di sini yang sudah kita
konfigurasi. Yang sudah saya konfigurasi adalah ini SSID-nya. Kita sambungkan. Demikianlah pembahasan soal kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih.